بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran, satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada tafsir surah Ar-Ra'd pada halaman 252 surat Ar-Ra'd ayat 19 sampai 28 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk kali ini saya tidak membahas ayat-ayat yang bisa dibaca dengan dua bacaan karena saya belum merujuk kepada kitabnya dan saya khawatir salah ingat, maka kita biarkan saja. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Ar-Ra'd ayat 19, Afaman, maka apakah orang yang ya'lamu mengetahui annama, bahwasanya apa yang unzila ilaika diturunkan kepada engkau mir rabbika dari pemeliharamu yaitu Al-Qur'an adalah al-haqqu kebenaran, apakah dia itu kaman seperti orang yang huwa a'ma, dia itu buta maksudnya buta hatinya sehingga tidak bisa mengetahui hal itu. Innama, sesungguhnya tiada lain, yatadzakkaru, mengambil pelajaran, ulul albab, orang-orang yang memiliki fikiran. Ayat ini maksudnya adalah bahwa orang beriman tidak sama dengan orang kafir. Tidak sama dari sisi hidupnya, juga tidak akan sama dari sisi amalnya, juga tidak akan sama nanti di akhiratnya. Maka di dunianya tidak sama amalnya,
di akhiratnya pasti juga tidak sama akibatnya atau balasannya. Sebagaimana nanti akan disebutkan pada ayat-ayat berikutnya, bagaimana perbedaan amalan orang mukmin dengan orang kafir dan bagaimana perbedaan balasan orang mukmin dengan orang kafir. Kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, ayat ini berupa pertanyaan afaman. Apakah orang yang tahu bahwasanya Al-Quran itu benar, itu seperti orang yang buta sehingga tidak tahu? Ini pertanyaan tidak butuh jawaban karena sudah jelas jawabannya adalah tidak sama. Kalau menyamakan dua orang ini, berarti kita menyamakan antara hitam dengan putih. Berarti menyamakan antara langit yang di atas dengan bumi yang di bawah. Ini jelas salah menyamakan seperti itu. Faedah yang kedua, a'ma, orang buta, ini maksudnya adalah orang kafir. Orang kafir disebut buta karena hatinya buta, sehingga tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Manusia ada yang bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran tersebut, itulah orang beriman yang baik. Ada yang melihat kebenaran sebagai kebenaran, tetapi tidak mengikutinya. Itu adalah orang muslim, tetapi yang fasik, yang jelek. Ada lagi orang tidak bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, apalagi mengikuti, tidak mungkin bisa. Ini orang kafir. Nah, sehingga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang populer, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ini karena adanya pembagian seperti itu tadi. Allahumma arina, ya Allah tampakkan kepada kami al-haqqa haqqa, kebenaran sebagai kebenaran, warzuqna ittiba'ah, dan berilah rezeki kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran tersebut. Karena sebagian orang tahu sebenarnya yang benar begini tetapi tidak mengikutinya. Tahu bahwasanya sholat jamaah itu wajib bagi laki-laki menurut sebagian ulama, tetapi tidak mau mengikuti hal tersebut. Tahu bahwasanya sholat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat, tapi pilih sholat di rumahnya. Ini berarti mengetahui kebenaran tapi tidak mengikutinya. Tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Orang kafir disebut a'ma, ini kita temukan dalam banyak ayat. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala katakan pada surat Hud ayat 24. Matsalul fariqaini, perumpamaan dua kelompok, kelompok muslim dengan kelompok kafir. Kal a'ma wal asam, seperti orang buta dan orang tuli, ini si kafir. Wal basiri was sami, dan orang yang melihat dan orang yang mendengar, ini orang muslim. Hal yastawiyani mathala, apakah sama dua orang tersebut? Afala tadhakkarun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Nah, maka Allah sebut orang kafir sebagai orang buta karena hatinya buta, dan Allah sebut orang kafir sebagai orang tuli karena hatinya tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapa orang-orang yang ulul albab, yang memiliki fikiran, yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Allah katakan pada ayat berikutnya, yaitu alladzina, orang-orang yang yufuna, mereka menyempurnakan bi'ahdillahi, perintah Allah Subhanahu wa taala, wala yanquduna, dan mereka tidak merusak al-mitsaqa, perjanjian yang dikuatkan dengan sumpah. Bi'ahdillah, perintah Allah. Inilah tafsiran Imam Baghawi. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran adalah ciri-cirinya orang-orang yang menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh salat, dia salat. Allah suruh zakat, dia zakat. Allah suruh puasa, dia puasa. Allah suruh haji, dia haji. Nah, maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala harus kita lakukan semuanya kalau kita ingin termasuk orang-orang yang ulul albab. Adapun mitsak ini, perjanjian yang diambil dengan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perjanjian yang disebutkan pada surat Al-A'raf yang sangat terkenal itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Ini perlu dihafalkan ayatnya karena populer. Surat A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini adalah ketika manusia masih di alam arwah, belum menjadi manusia, tapi masih dalam bentuk roh. Allah kumpulkan semuanya manusia ini, calon-calon manusia ini.
Kemudian Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maksudnya nanti kalau lahir ke dunia siap nyembah saya. Nah, maka semua kita waktu itu mengatakan bala, ya. Nah, maka kalau sampai di dunia kita tidak nyembah Allah atau menyekutukan Allah, berarti tidak menunaikan mitsak atau perjanjian yang sudah dikuatkan dengan sumpah ini tadi. Disebut mitsak karena waktu itu kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, iman itu adalah nikmat Allah yang paling utama. Sehat itu nomor kesekian. Kalau orang punya sehat tapi tidak punya iman, apa gunanya? Tapi punya iman dalam kondisi apapun, mau sehat, mau sakit, masih punya iman, ini masih punya satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah ada dua sifat ini disebutkan oleh Allah untuk sifatnya ulul albab. Yang pertama, yufuna bi'ahdillah, menyempurnakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, la yanqudunal mitsaq, tidak merusak perjanjian kepada Allah untuk menyembah kepadanya, mengabdi kepadanya. Sifat yang ketiga, walladzina, dan orang-orang yang yasiluna, mereka menyambung ma amarallahu bih, apa yang Allah perintahkan, ayyusala, untuk disambung. Apa maksudnya ini? Menyambung sesuatu yang disuruh Allah untuk disambung. Kata Imam Baghawi, ini adalah silaturrahim. Tetapi tafsiran seperti ini bukanlah tafsiran sesungguhnya, tetapi adalah tafsirun bil mithal. Ini memberikan contoh permisalan apa yang Allah suruh untuk sambung. Jadi apa yang disuruh oleh Allah untuk disambung tidak hanya itu. Banyak yang disuruh oleh Allah untuk disambung. Nah, salah satunya yang paling populer adalah silaturrahim. Maka silaturrahmi hukumnya adalah wajib berdasarkan ayat ini. Memang silaturahmi itu ada tingkatannya, ya. Kalau kerabat kita itu kerabat yang mahram, maka silaturahmi kepadanya wajib. Adapun kalau kerabat kita itu adalah kerabat yang tidak mahram, misalnya sepupu dan sebagainya, maka silaturahmi kepadanya itu sunnah. Demikian dibagi oleh para ulama fikih rahimahumullahu taala. Silaturahmi minimal adalah tidak mengganggu terhadap mereka dan masih ada hubungan ketika mereka memerlukan, kita bisa datang untuk membantu mereka. Saya tampilkan di sini fadilah silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba, barang siapa yang senang, ayyub satalahu fi rizqih, untuk dihamparkan rizkinya, dilonggarkan rizkinya, wa ayyum sa'alahu fi athari, dan diundur usianya, maksudnya diberkahi usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi, menyambung dengan kerabat-kerabatnya." Hadis muttafaqun alaih. Jadi kita meluangkan waktu untuk datang kepada kerabat dalam rangka silaturahmi, ini bukan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap perbuatan kita tersebut. Dari rumah kita menuju ke rumah kerabat kita. Ya, sejauh apapun. Kalau itu ada nilai silaturahim, maka di situ Allah Subhanahu wa taala pasti ridha dan kasih pahala. Maka tidak ada sia-sia kita meluangkan waktu untuk silaturahim seperti itu. Apakah ada yang lain? Apa yang Allah perintahkan untuk disambung? Nah, dicontohkan oleh para ulama, yaitu adalah mengimani seluruh para nabi. Itu berarti menyambung apa yang disuruh oleh Allah untuk sambung. Iman kepada nabi sebelumnya, disambung dengan nabi setelahnya lagi, disambung dengan nabi setelahnya lagi. Maka kalau hanya iman kepada Nabi Musa, Nabi Isa datang tidak mau terima, itu namanya berarti memutus apa yang Allah suruh sambung. Mau iman kepada Nabi Isa, tapi tidak mau iman kepada Nabi Muhammad SAW, berarti memutus apa yang Allah suruh untuk sambung. Nah, maka orang-orang Yahudi jelas tidak termasuk ayat ini. Karena imannya maunya kepada Nabi Musa. Nabi Isa enggak terima dia. Nasrani juga begitu, tidak termasuk pengamal ayat ini. Karena maunya iman kepada Nabi Isa. Nabi Muhammad dia tolak. Berarti memutus apa yang Allah suruh untuk sambung. Sifat yang keempat, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada pemelihara mereka. Takut ini ada buktinya. Buktinya adalah satu, melakukan perintah-perintah Allah. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada Allah, ini kalau diungkapkan dengan bahasa yang ringkas, maksudnya adalah apa? Taqwa. Taqwa ringkasnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu adalah perkara yang paling penting.
Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Alaika bi taqwallahi." Usika, saya wasiati kamu, wahai Abu Sa'id, bi taqwallahi ta'ala, untuk takwa kepada Allah. Fa innahu ra'su kulli syai'in. Karena takwa adalah pokok dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di hadapan Allah ternyata bukan yang paling banyak ilmunya, bukan, tapi yang paling takwa, paling takut, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis seperti ini, yang paling mulia di hadapan Allah bukan pembicara, bukan, tapi siapa yang paling takwa, paling mentaati Allah, itu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa alaika bidzikrillah, selalulah juga untuk zikir kepada Allah, wa tilawatil Quran, selalulah juga untuk membaca Al-Quran, fa innahu rauhuka fis sama' wa dzikruka fil ard. Karena membaca Quran itu menjadi rehatmu nanti di langit, dan akan menjadi pujian untukmu nanti di dunia. Hadis riwayat Ahmad sahih. Kemudian sifat yang kelima, wa yakhafuna, dan mereka takut, su'al hisab, jeleknya hisab, hisab yang jelek. Hisab ada dua, ada hisab yang jelek, disebutkan pada surat Ar-Ra'd ayat 21. Ada hisab yang mudah, disebutkan pada surat apa? Al-Insyiqaq ayat 8. Allah mengatakan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, hisab yang mudah. Apa bedanya hisab yang jelek dengan hisab yang mudah? Hisab yang jelek adalah semua dosa dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diampuni. Nah, ini hisab yang jelek. Dosamu berapa? 1000 dosa, nah, dibalas semua itu. Tidak ada satupun dari 1000 dosa diampuni. Ini hisab yang jelek. Hisab yang mudah bagaimana? Rasulullah mengatakan al-ardu, cuma ditampilkan saja. Ini dosa-dosamu kan? Nah, kemudian hambanya mengakui, betul ya Allah, ini dosa-dosa saya. Ya sudah, saya maafkan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi bedanya, kalau hisab yang jelek itu semua dosa dibalas, enggak ada yang diampuni. Kalau hisab yang mudah itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cuma ditampakkan. Karena itu Nabi menyebutnya sebagai al-ardu, itu cuma penampakan, ditampakkan, ditampilkan, tapi tidak kemudian dihukum setelah ditampilkan tersebut. Nah, maka orang-orang yang baik ini salah satu sifatnya adalah mereka takut jeleknya hisab. Takut seandainya dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bagaimana? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kasih cara. Tuba, bahagia, liman, bagi orang yang wajada fi sahifatihi, mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Nah, maka kalau kita memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita sehingga dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bebas dari siksaan terhadap dosa tersebut. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Nah, maka hadis ini sangat pantas kita tampilkan di sini sebagai tafsiran untuk ayat ini. Sahha, telah sahih bahwa Nabi mengatakan bahagia orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak sehingga nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong PR-nya jangan dilupakan. Ini saya nasihat untuk saya pribadi juga untuk semuanya. Istighfar setiap hari minimal 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini 100 kali kan enggak banyak. Coba panjenengan duduk, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Enggak akan lama istighfar seperti itu. Bangun tidur misalnya, nah, kalau langsung ke kamar mandi malas, maka duduk dulu sambil istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau sudah mulai melek matanya, nah, wudu, bisa kan? Jadi waktunya gampang sekali, kapan saja bisa. Bangun tidur bisa, pagi hari bisa. Nih. Paling bagus memang adalah sebelum subuh, karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang istighfar sebelum subuh. Wabil ashari hum yastaghfirun.
Dan pada waktu-waktu sahur, yaitu sebelum subuh maksudnya, mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Adz-Dzariyat ayat 18. Masih ada sifat berikutnya. Berarti sifat keberapa ini? Keenam. Yang pertama, yufuna, menyempurnakan perintah Allah. Yang kedua, la yanqudunal mitsaq, tidak merusak janji kepada Allah. Yang ketiga, yasilun, menyambung apa yang Allah perintah untuk sambung. Yang keempat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Yang kelima, takut jeleknya hisab. Nah, di sini ada yakhafun artinya takut, yakhshaun juga artinya takut. Apa bedanya antara yakhshaun dengan yakhafun? Khasyah atau yakhshaun itu adalah takut yang disertai dengan pengagungan. Maka takut kepada Allah itu disebut yakhshaun. Tapi takut kepada singa itu disebut yakhafun. Karena kita takut sama singa itu tidak mengagungkan singa, tidak. Tapi karena singa punya madarat, dia menerkam maka bisa kita mati. Melihat ular takut, nah itu yakhafun. Tapi kalau takut sambil mengagungkan itu namanya yakhshaun. Ini perbedaan antara dua kata ini. Nah, kemudian sifat yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina, dan orang-orang yang sabaru, mereka sabar, ibtigha'a wajhi rabbihim, karena mencari wajah pemelihara mereka. Sabar sebagaimana kita tahu mencakup tiga hal. As-sabru 'alal maqdur, sabar terhadap musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru 'alal ma'mur, dan sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru 'anil mahdzur, dan sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, as-sabru 'alal maqdur, was-sabru 'alal ma'mur, was-sabru 'anil mahdzur. Sabar terhadap makdur, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, yang tidak nyaman, yang tidak enak, sabar. Karena musibah itu ada pahalanya untuk orang-orang beriman. Kalau kita mengetahui besarnya pahala musibah, maka di akhirat kita akan pengen selama di dunia musibah tok uripe. Ada dalilnya itu, Pak. Mari kita lihat dalil yang menunjukkan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yawaddanna ahlul afiyah. Sungguh sangat ingin orang-orang yang sehat walafiat di dunia. Yaumal qiyamah, besok di akhirat, pengen apa? Anna juludahum quridat bil maqarid. Bahwasanya kulit-kulit mereka digunting dengan gunting-gunting sehingga robek seluruh kulitnya. Mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Gara-gara mereka melihat besarnya pahala orang-orang yang dapat musibah. Di musibah pahalanya besar. Kalau sabar. Maka orang-orang yang sehat di dunia, besok di akhirat menginginkan, wah seandainya saya dulu kayak dia, musibahnya besar, maka pahala saya juga besar. Nah, tapi jangan sekarang kita pengen sakit aja, nggak usah begitu. Tetap apa? Minta sehat, tapi bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini akan terjadi betul-betul bahwa di akhirat kelak orang-orang akan ingin mendapatkan musibah gara-gara besarnya pahala musibah tadi. Kemudian kalimat ini, wajhi rabbihim, wajah pemelihara mereka, menunjukkan bahwasanya Allah punya wajah, dan ini sudah saya ulang-ulang. Tetapi wajah Allah bukanlah anggota tubuh, bukan. Karena wajah sebagai anggota tubuh ini adalah makhluk. Allah itu bukan makhluk. Lah terus bagaimana wajah Allah? Nggak usah ditanyakan, wong kita belum pernah melihat Allah. Jadi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa kemudian bertanya-tanya lebih lanjut karena tidak mengetahui. Cukup kita mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun. Wajahnya manusia itu di kepalanya, betul, itu manusia. Tapi wajahnya Allah gimana? Jangan tanya gimana, karena kita tidak pernah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Cukup mempercayai bahwa Allah punya wajah, selesai. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, mari kita baca. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguh saya minta kepada engkau ladzatan nadhar, lezatnya memandang, ila wajhika, kepada wajahmu. Nah, berarti Allah punya wajah.
Tapi sekali lagi ya, wajah Allah bukanlah anggota tubuh Allah. Karena kalau kita mengatakan wajahnya Allah adalah anggota tubuhnya Allah, perlu dalil. Mana dalilmu mengatakan bahwasanya wajah Allah itu anggota tubuh? Wajah manusia anggota tubuh itu manusia, tapi Allah itu laisa kamitslihi syai', selesai. Kemudian sifat yang ketujuh, wa aqamus salata, dan mereka menegakkan salat. Salat 5 waktu. Maka mari kita rajin salat jamaah di masjid. Karena ini insya Allah termasuk dari menegakkan salat 5 waktu. Dan tolong kalau salat itu hendaklah safnya yang rapat dan lurus. Karena itu termasuk menegakkan salat. Rasul bersabda, sawwu sufufakum, luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena lurusnya saf, min iqamatis salat, termasuk menegakkan salat. Nah, banyak orang yang hanya salat tapi tidak menegakkan salat. Maka para ulama membedakan antara dua hal. Satu, iqamatus salat, menegakkan salat. Yang kedua, fi'lus salat, melakukan salat. Kalau fi'lus salat, melakukan salat, ini banyak. Ya semua orang muslim pasti apa? Melakukan salat. Tapi kalau iqamatis salat, menegakkan salat, nah ini tidak banyak. Maka mari kita menegakkan salat. Nah, salah satu menegakkan salat adalah salat jamaah, shafnya yang lurus. Ini hadisnya adalah fis sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim. Maka saya tidak cocok dengan orang-orang yang mengatakan shaf lurus itu tidak wajib, nggak cocok. Memang jujur ya, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama katakan meluruskan shaf salat jamaah itu hanya sunnah. Sehingga kalau tidak lurus ya tidak dosa. Nah, pendapat yang saya ikuti, pendapat yang mengatakan meluruskan shaf adalah wajib. Kenapa? Karena menegakkan salat adalah wajib. Berarti meluruskan shaf juga wajib. Karena meluruskan shaf termasuk menegakkan salat. Sifat yang kedelapan, wa anfaqu, dan mereka menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran, baik secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, maupun secara terang-terangan. Infak ini mencakup dua, infak yang wajib yaitu zakat, dan infak yang sunnah yaitu sedekah. Infak yang wajib, zakat, ada dua macam. Zakat mal, zakat harta, dan zakat fitrah. Zakat mal untuk duit, itu kalau mencapai nisab 75 juta untuk tahun ini sekitar itu. Maka kalau kita sudah punya duit 75 juta, itu berarti sudah mencapai nisab. Kalau sudah berlangsung 1 tahun, nah ini wajib dizakati. Zakatnya berapa? 1/40-nya. Maka kalau punya duit 80 juta, berlangsung 1 tahun, berarti zakatnya 2 juta. Enggak banyak. Ya. Dari 80 juta diambil 2 juta. Masih sisa berapa? 78. Masih banyak. Tapi banyak orang yang susah untuk mengeluarkan apa? 2 juta. Padahal para ulama katakan, kalau seseorang mengeluarkan zakat, itu bukan menunjukkan dia dermawan, bukan. Karena itu memang bukan milik dia. Itu miliknya orang-orang miskin, dititipkan oleh Allah. Nah, kalau tidak mengeluarkan, wah itu kebangetan kayak begitu. Disebut orang dermawan, itu kalau mengeluarkan yang tidak wajib, itu baru dermawan. Tapi kalau mengeluarkan yang wajib, memang bukan milik dia. Saya pinjam sepeda teman saya, kemudian dia minta sepeda itu, saya berikan. Dikatakan sebagai orang yang dermawan. Ya salah, uang itu memang milik dia. Saya cuma pinjam, berarti harus dikembalikan. Kemudian di sini disebutkan sirran, sembunyi-sembunyi, alaniyah, terang-terangan. Disebutkan yang pertama sembunyi-sembunyi, baru terang-terangan. Menunjukkan bahwa sedekah sembunyi-sembunyi lebih utama. Maka disebutkan dahulu. Dan itu kita temukan dalil yang lebih jelas menunjukkan hal itu, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 271. Wa in tukhfuha, kalau kalian menyembunyikan sedekah, wa tu'tuhal fuqara, diberikan kepada orang fakir tanpa ditampak-tampakkan, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Tapi memang ini masalah khilafiyah ya. Mana lebih utama, sedekah sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Ada yang mengatakan kalau sedekahnya wajib, maka lebih baik terang-terangan supaya tidak ada yang suudzon. Kalau sedekahnya sunnah, maka lebih baik sembunyi-sembunyi karena lebih ikhlas. Sifat ke-9, wayadrauna, dan mereka menolak bil hasanati, dengan sesuatu yang baik, as-sayyi'ata, akan kejelekan orang.
Jadi kalau orang berbuat jelek kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Contohnya orang menjelek-jelekan, mencela-cela, menuduh kita. Maka kalau bisa kita keluarkan ucapan yang baik. Jangan membalas dengan ucapan yang jelek. Ini sifat orang-orang baik. Ada seorang ulama dicela-cela, dicaci-caci oleh seseorang. Maka dia menjawab dengan perkataan begini. Kalau ucapanmu terhadap saya itu benar, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Kalau ucapanmu terhadap saya itu salah, mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Nah, kan enak sekali nih, Pak. Jadi kalau kamu bohong, kamu nuduh, ya mudah-mudahan kamu diampuni. Kalau memang benar tuduhan kamu kepada saya, ya mudah-mudahan saya diampuni. Enak sekali. Ini contoh wa yadra'una bil hasanatis as-sayyi'ah. Sesuatu yang jelek jangan dibalas jelek. Karena kalau jelek dibalas jelek, berarti kita ikut jadi ahli jelek. Tapi kalau kita ahli baik, semua yang keluar baik. Dipisui orang, kita malah apa? Ucapkan assalamualaikum. Yang keluar yang baik-baik. Orang seperti itu kata Allah, ulaika lahum, mereka itu bagi mereka uqbad dar, akibat yang baik di kampung akhirat, maksudnya adalah surga. Jadi uqbad dar ini nama lain dari surga. Surga namanya banyak, al-husna itu juga surga, darussalam itu juga surga. Orang-orang Arab kalau memuliakan sesuatu dikasih nama yang banyak, maka jannah ini dikasih nama yang banyak karena apa? Dia mulia. Dari mana taunya bahwa Uqbadar adalah surga? Dari ayat setelahnya. Allah mengatakan, Uqbadar adalah jannatu adnin. Surga-surga yang kekal. Yadkhulunaha, yang mereka akan masuk ke dalamnya. Wa man salaha, dan orang-orang yang saleh. Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan keturunan-keturunan mereka. Wal malaikatu, dan para malaikat. Yadkhuluna alaihim, masuk kepada mereka. Min kulli babin, dari semua pintu surga. Jadi kenikmatan di surga itu sifatnya sempurna. Sempurnanya bagaimana? Mendapatkan kenikmatan beserta keluarga. Itu nikmat sempurna, Pak. Kalau kita nikmat tapi sendiri, itu kurang sempurna. Misalnya ada tsunami, kemudian terkena bencana seluruh keluarga kita. Kecuali kita masih hidup. Nah, itu nikmat kurang sempurna. Karena kita masih hidup tapi sendiri. Sudah nggak ada istri, nggak ada anak. Tapi nikmat sempurna kalau kita mendapatkan semuanya beserta keluarga kita. Nah, maka inilah disebutkan oleh Allah. Bapak mereka juga bersama mereka, istri mereka juga bersama mereka, keturunan mereka bersama mereka. Karena itu, supaya kita termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, setiap hari tolong dibaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina apa? Qurrata a'yun. Nah, itu kunci supaya semua sekeluarga masuk surga. Kuncinya itu ya. Doa kepada Allah supaya semua keluarga kita jadi qurrata a'yun. Kemudian pintu surga ini ada 8, perinciannya sudah saya sebutkan dulu, saya ulangi lagi. 1, pintu salat. 2, pintu jihad. 3, pintu royan, itu orang-orang yang puasa. 4, pintu sedekah, ini hadisnya muttafaqun alaih. 5, pintu taubat, ini hadisnya dhaif. Kemudian 6, itu adalah pintu al-kadhimin al-ghaidha, orang-orang yang menahan marah. Yang ketujuh, pintu ar-radin, orang-orang yang ridha terhadap musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang 8 adalah al-babul aiman, pintu kanan. Nah, itu nama-nama pintu surga yang 8. Pintu salat dimasuki oleh ahli salat. Orang yang suka salat jamaah, orang yang suka salat sunnah, salatnya banyak, itu nanti masuk dari pintu salat. Kemudian ketika masuk, salamun alaikum. Mudah-mudahan keselamatan bagi kalian. Bima sabartum, dengan sebab kalian sabar, yaitu di dunia dulu. Fani'ma, maka sebaik-baik uqbad dar, akibat di kampung akhirat, yaitu masuk surga. Ini salam yang diucapkan oleh para malaikat. Jadi malaikat menyambut orang-orang yang masuk surga dengan ucapan ini. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Dalam ayat yang lain, para malaikat mengatakan, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar ayat 73. Mudah-mudahan keselamatan bagi kalian. Kalian adalah orang-orang yang baik. Maka silahkan masuk surga dengan kekal. Tibtum baik, ini ada 2 tafsiran. Ya. Baik maksudnya sudah bersih dari dosa-dosa. Sehingga pantas masuk surga.
Makanya para ulama mengatakan la yadkhulul jannah illa nadhif. Tidak bakal masuk surga kecuali orang bersih. Itu artinya sudah bersih dari dosa-dosa. Kalau masih bawa dosa-dosa nggak mungkin masuk surga. Bakar dulu di neraka atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, tibtum, kalian puas, yaitu kalian puas karena mendapatkan kenikmatan yang sempurna di dalam surga. Yang mengucapkan salam tidak hanya malaikat, tapi Allah juga mengucapkan salam. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Surat Yasin ayat 58. Juga sesama kaum muslimin yang ada di surga. Tahiyyatuhum fiha salam. Surat Ibrahim ayat 23. Ya, ini semuanya sudah pernah kita bahas, maka kita lewati dengan cepat saja. Ayat 25 dan seterusnya, Allah bicara tentang orang-orang kafir, berarti sebaliknya. Walladzina, dan orang-orang yang quduna ahdallah, mereka merusak janji kepada Allah. Mim ba'di mitsaqih, setelah dikuatkannya janji itu dengan sumpah, yaitu janji yang sudah kita jelaskan tadi di alam arwah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Misalnya tidak silaturahmi, misalnya lagi tidak melanjutkan iman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal harus disambung iman kepada Nabi Muhammad SAW. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat rusak di muka bumi. Berbuat rusak maksudnya berbuat maksiat. Kenapa berbuat maksiat disebut berbuat rusak? Karena maksiat menyebabkan kerusakan di atas muka bumi, sebagaimana Allah sebutkan pada surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Munculnya kerusakan di darat dan laut gara-gara tingkah pola dosa manusia. Nah, maka berbuat maksiat disebut yufsidun, merusak di muka bumi. Ulaika, mereka itu lahumul la'natu, bagi mereka lah laknat. Laknat dijauhkan dari rahmat. Walahum, dan bagi mereka su'uddar, kampung yang jelek, maksudnya adalah neraka. Jadi neraka itu namanya banyak. Salah satunya adalah su'uddar. Jannah juga begitu, namanya banyak. Salah satunya adalah husnul ma'ab, tempat kembali yang baik. Kalau surga disebut tempat kembali yang baik, kalau neraka disebut tempat kembali yang jelek. Kemudian Allah mengatakan Allah itu yabsutu, menghamparkan ar-rizqa, rizki, liman yasha, bagi siapapun yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Maksudnya apa? Bahwasanya kaya itu tidak menunjukkan Allah berarti ridho sama kamu. Enggak. Kalau kaya menunjukkan berarti diridhoi oleh Allah, berarti Qarun itu diridhoi oleh Allah karena paling kaya. Demikian juga sebaliknya, miskin, dapat musibah terus-menerus, bukan berarti Allah itu benci, bukan. Kalau memang miskin itu berarti menunjukkan Allah benci, berarti banyak nabi-nabi yang dibenci oleh Allah. Karena banyak nabi yang miskin. Karena Zakaria najjaron, Nabi Zakaria itu seorang tukang kayu. Tukang kayu, kapan kayanya? Tukang saja. Wa farihu, dan mereka bangga, mereka orang-orang kafir, fil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Padahal wamal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia, fil akhirat, dibandingkan akhirat, illa mata, kecuali kesenangan yang sangat sedikit. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain. Pada surat An-Nisa ayat 77, Allah mengatakan, qul mata'ud dunya qalil. Katakanlah, kesenangan dunia hanyalah sedikit. Karena pasti akan sirna ketika kita mati, tidak dibawa ke alam akhirat. Allah mencela orang-orang kafir karena mereka itu farihu bil hayatid dunya, bangga dengan kehidupan dunia, bangga dengan jabatan, dengan kekayaan dan sebagainya. Nah, kita disuruh oleh Allah bangga dengan agama Islam. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah." Katakanlah hanya dengan karunia Allah, yaitu agama Islam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, yaitu Al-Qur'an. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah mereka hendaklah berbangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia, yaitu harta dunia. Surat Yunus ayat 58. Maka kalau kita dibikin kaya oleh Allah, nggak perlu bangga. Ngapain bangga? Apa yang dibanggakan dari kaya? Kalau kaya tidak digunakan untuk amal soleh, nggak ada yang dibanggakan sama sekali. Yang dibanggakan adalah kalau kita Islam, sehingga mempunyai amal-amal soleh, dari harta yang diberikan oleh Allah, kita punya pahala yang banyak. Nah, kita senang dengan hal tersebut, kita tidak senang dengan hartanya, tapi dengan amalnya. 27, Allah mengatakan, wa yaqulul ladzina kafaru, dan berkata orang-orang kafir,
Laula kenapakah tidak unzila alaih diturunkan kepada Nabi ayatum mir rabbih tanda dari pemeliharanya yaitu mukjizat. Qul katakanlah innallaha sesungguhnya Allah yudhillu may yasha menyesatkan siapapun yang dia kehendaki wa yahdi ilaihi dan akan memberikan petunjuk kepadanya man anaba orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang-orang kafir itu minta didatangkan mukjizat. Maka dijawab oleh Allah, enggak perlu mukjizat-mukjizat. Karena kalau sudah didatangkan mukjizat, kalau sudah ditetapkan sesat, tidak akan beriman. Jadi enggak ada fungsinya. Tanpa mukjizat, kalau sudah ditetapkan beriman, dia pasti akan beriman. Nah, dan itu terbukti berkali-kali Nabi sudah bawa mukjizat, tapi tidak ada gunanya untuk orang-orang kafir. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tobat kepada Allah akan ditambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak usah melihat masa lalu kita yang kelam. Kenapa? Yang penting sekarang kita bagaimana? Kalau sekarang kita tobat, memperbaiki diri, maka pasti ditambah hidayah, ditambah hidayah, tambah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, siapa itu orang-orang yang tobat? Apakah kita termasuk orang-orang yang tobat? Nah, inilah orang-orang yang tobat. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ketahuilah bi dzikrillah, hanya dengan zikir kepada Allah tatma'innul qulub, hati-hati menjadi tenang. Makanya kalau ada masalah kita disuruh minta tolong dengan cara sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah zikrillah, zikir kepada Allah. Sudah berulang-ulang saya sampaikan sabda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah Nabi idza hazabahu amrun, kalau terkalahkan oleh suatu perkara yang berat, sholat, beliau sholat. Nah, maka sholat itu penenang hati dan membuat seluruh urusan jadi selesai. Ada wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi supaya hati kita tenang ketika mengalami masalah-masalah berat. Saya bacakan, panjenengan tirukan. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ini doa yang paling disenangi istri saya kalau ada masalah-masalah, selalu diulang-ulang doa ini. Boleh juga doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka pasti akan diselesaikan masalahnya oleh Allah sebagaimana Nabi Yunus diselesaikan masalahnya oleh Allah. Terakhir, Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Nah, ini mana dari tiga ini yang paling gampang? Silahkan dibaca. Kalau ada masalah, diulang-ulang, pasti akan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya lebih suka doanya Nabi Yunus ini. Tapi kalau istri saya lebih suka yang ini. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya silahkan aja yang mana. Ya semuanya ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.